Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali di dalam kajian rutin di Rifdatus Sunnah dengan kajian bahasan dari kitab Qawaid Qur'aniyah, yaitu tentang kaidah-kaidah yang di dalam Al-Qur'an, yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran, yang kurang lebih 50 kaidah di dalam buku tersebut yang ditulis oleh Syekh Umar Al-Muqbil hafidhahu ta'ala. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, kita memasuki kaidah Qur'aniyah yang ke-29. Kaidah tentang membedakan antara kawan dan lawan. Realita dan fakta di dalam kehidupan seseorang di dunia, tentunya di sana akan menghadapi, atau pasti di sana ada menghadapi sesuatu yang namanya teman ataupun lawan, kawan ataupun lawan. Tidak dipungkiri dalam kehidupan kita di dunia pasti itu ada. Akan dihadapkan mana itu kawan dan mana itu lawan. Kenapa demikian? Karena di dunia tempatnya orang-orang baik dan orang-orang jahat. Di dunia ada orang-orang yang baik dan ada orang-orang yang jahat. Ada orang yang zalim, ada orang yang adil. Ada orang yang baik dan ada orang yang jahat. Ya. Tidak semua orang yang hidup di dunia baik semuanya, enggak ada begitu. Atau sebaliknya, orang yang hidup di dunia itu jahat semua, enggak ada orang baiknya, enggak mungkin. Ada baik, ada buruk, ada orang yang jahat, ada orang yang baik. Ya. Tetapi seringkali kita itu tidak mampu di dalam membedakan mana itu lawan dan mana itu kawan. Seringkali kita tidak mampu membedakan mana itu kawan dan mana itu lawan. Sehingga akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik.
Ya. Yang harusnya itu lawan dijadikan kawan. Atau yang harusnya itu sebagai kawan tetapi dijadikan apa? Lawan. Kenapa? Karena tidak membedakan, tidak mampu membedakan mana kawan, mana lawan. Ya. Kadang-kadang orang bisa baik, ya, mesra sama lawan, tetapi garang, ya, jahat kepada kawan. Bisa baik mesra, ya, kepada siapa? Kepada lawan. Tetapi giliran kepada kawan gak begitu, ada. Ya. Yang harusnya ini lawan, tapi apa? Dia bermuamalah dengan baik. Yang harusnya ini adalah kita bermuamalah baik karena dia teman, kawan, tapi apa? Tapi sebaliknya. Muncul tuduhan-tuduhan tanpa bukti, fitnah-fitnah yang tiada henti, dan seterusnya. Ya. Maka yang demikian ini tidak sesuai yang diturunkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena tidak mampu membedakan, berbalik. Dan juga tidak sesuai apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya di dalam mengamalkan agama ini. Mana buktinya? Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Fatah ayat yang ke-29. Surat apa? Al-Fatah ayat 29. Ini kita belum masuk kaidah ayatnya. Ini masih mukadimah dulu. Banyak dari kita itu tidak bisa membedakan lawan mana kawan. Bahkan kebalik, yang harusnya lawan dijadikan, ya, harusnya lawan dijadikan kawan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Fatah ayat yang ke-29. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Muhammad adalah Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Dan orang-orang yang bersama Muhammad, mereka orang-orang yang tegas kepada orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, tetapi mereka saling berbelas kasih kepada kaum muslimin. Lihat. Quran surat apa? Al-Fatah ayat yang ke-29. Inilah di antara yang Allah kabarkan tentang mengetahui ilmu, mengetahui mana kawan, mana lawan. Dan nanti kita bahas. Oh, berarti orang kafir semuanya lawan, Ustaz. Oh, belum selesai. Nanti kita akan bahas siapa yang dimaksud orang kafir ini. Ya, bukan berarti ini kalau ada orang kafir ini lawan kita nih, bukan. Orang kafir juga ada pembagiannya. Jangan langsung telan apa? Mentah-mentah. Ya. Akhirnya muntah, gitu kan. Karena telan apa? Ya, mentah-mentah jadinya muntah. Enggak. Kafir juga ada pembagian, yang dimaksud orang kafir ini yang mana. Bukan berarti kalau orang kafir berarti kita boleh ambil hartanya, enggak. Sehingga pentingnya kita belajar ilmu untuk memahami biar tidak tersesat. Ya, bukan seperti sebagian orang yang memahami agama setengah-setengah. Ya. Nah, dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkabarkan tentang bagaimana seharusnya kita itu tahu mana yang harusnya dijadikan kawan dan mana itu
lawan. Tetapi seringkali kita itu tertipu. Tertipu dengan apa? Dengan penampilan. Kayaknya si penampilannya rapi, murah senyum, ternyata mau apa? Mau nipu. Ya. Tertipu dengan apa? Penampilan. Kelihatannya sih bagus, baik, ya, bagi-bagi sedekah, bantu, ya, bantu orang, ternyata koruptor. Nah, itu dia. Tertipu, ya. Tertipu dengan penampilan seperti orang alim, bicaranya fasih, ya. Kemudian apa? Ya. Ucapannya fasih kayak orang alim, bahkan juga gelarnya banyak, ternyata mau menyesatin umat. Ya, tertipu. Ya, kita seringkali tertipu. Ya, terus bagaimana kita tahu mana teman, mana kawan, mana lawan? Ya. Terus kita mengetahui kaidah yang kita harus pahami mana kawan, mana lawan itu seperti apa. Biar kita tidak tertipu dan agar kita jangan sampai salah jalan. Nah, ini kaidah yang kita akan bahas, jemaah. Kaidahnya ada di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat yang ke-45. Kaidah yang ke-29 ini dalam surat apa? An-Nisa ayat 45. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wallahu a'lamu bi'a'daikum. Allah Subhanahu wa taala lebih tahu, lebih paham musuh-musuh kalian. Allah Subhanahu wa taala lebih tahu, lebih paham siapa musuh-musuh kalian itu. Sehingga maknanya apa? Maknanya kita mengetahui mana kawan, mana itu lawan dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah paling paham. Allah paling tahu siapa itu lawan dan siapa itu kawan. Kalau kita seringkali kan tertipu karena penampilan, karena omongannya, karena apa? Pakaiannya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah tertipu. Kenapa? Karena Allah tahu benar dalam hati manusia. Allah tahu benar niat manusia. Sehingga kaidah di dalam ayat yang mulia ini untuk memahami siapa itu kawan dan siapa itu lawan, Allah yang paling tahu. Terus dari mana? Berarti kita berdasarkan yang Allah sampaikan. Siapa musuh kita itu? Siapa lawan kita itu? Maka sebagaimana dalam ayat tadi, Allahu a'lamu bi'a'daikum, dan Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu, paling paham tentang siapa musuh kalian, berarti Allah telah menyampaikan siapa-siapa orang-orangnya musuh-musuh kita. Disebutkan oleh muallif nulis dalam buku tersebut, dia menurunkan ada 3. Yang pertama adalah iblis dan bala tentaranya. Ini lawan. Iblis dan bala tentaranya dari kalangan syaitan. Ini jelas musuh, lawan yang nyata. Ya. Dan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Fatir. Surat apa? Surat Fatir ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna syaitana lakum aduun.
Sesungguhnya syaitan untuk kalian adalah musuh, lawan, jelas. Aduun. Enggak cuma sampai di situ Allah mengkabarkan bahwa iblis dan syaitan itu musuh kalian. Allah lanjutkan, fattakhiduhu aduwan. Jadikan mereka itu apa? Mereka itu lawan-lawan yang nyata. Enggak cuma ilmu, prakteknya kata Allah apa? Jadikan mereka itu apa? Lawan-lawan kalian. Iblis dan bala tentaranya. Apa alasannya? Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena mereka iblis dan syaitan mengajak dari kelompoknya, golongan-golongan yang mau ikut, yang tertarik dengan ajakannya. Untuk apa? Liyakunu min ashabis sa'ir. Agar menjadi temannya, agar menemani mereka di mana? Di neraka. Naudzubillah. Jadi tujuan dari iblis dan bala tentaranya ini, mereka mengajak kita agar kita menemani mereka di mana? Di neraka. Kan ngeri jemaah. Sehingga Allah sampaikan dalam ayat ini, inna syaitana lakum aduwun. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh untuk kalian. Enggak cuman kabar, ilmu aja. Prakteknya mana? Fattakhiduhu aduwan. Jadikanlah mereka itu benar-benar musuh kalian. Ya. Di sini ayat yang mulai ini, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita bahwa ada dua ilmu yang disampaikan. Di antaranya pertama Allah menyampaikan ilmu siapa lawan kita. Yang kedua sikapnya seperti apa? Prakteknya gimana? Setelah tahu ilmu amalnya gimana? Dan tentunya kita percaya bahwa iblis dan bala tentaranya ini musuh jelas untuk kita. Kenapa? Allah yang ngabarin. Kenapa? Kaidahnya tadi apa? Wallahu a'lamu bi'a'daikum. Kaidahnya itu dalam surat An-Nisa tadi. Dan Allah itu lebih tahu, lebih paham siapa musuh kalian. Sehingga ketika Allah mengkabarkan musuh kita adalah apa? Iblis dan syaitan, maka wajib kita percaya. Kenapa? Allah yang paling tahu, Allah yang paling paham. Dan Allah sudah mengkabarkan kepada kita, memberikan ilmu kepada kita bahwa mereka ini adalah musuh-musuh. Kemudian apa? Allah perintahkan prakteknya. Jadi enggak cuma tahu ilmu tapi prakteknya enggak. Ya tahu benar mereka iblis sama setan itu menyesatkan manusia. Tahu benar bahwasanya Homer itu enggak boleh, tapi gimana ya? Tahu. Ya, belum bisa ninggalin. Berarti tahu ilmunya tetapi apa? Tetapi belum prakteknya, belum sikapnya, ya. Bahkan mungkin malah ngakrapin, ya. Gimana ngakrapin? Ya ngakrapin apa? Ya tahu ilmunya tetapi malah ngakrapin, tidak mengambil sikap untuk menjauhi. Ya. Tahu perbuatan maksiat-maksiat itu adalah godaan-godaan syaitan, tahu, ilmunya tahu, tetapi tetap jalan. Berarti belum mengambil sikap. Berarti siap kalau nemenin siapa? Setan, dan begitu. Ya, tahu ilmunya. Ya. Kayak orang misalnya yang ketika haji sebagai simbol lempar baju umroh. Rasain kamu iblis, rasain setan.
pulang masih apa? Ya. Belum bisa meninggalkan yang Allah larang. Belum dia apa? Ya, semangat untuk meninggalkan yang Allah haramkan. Padahal baru pulang kelempar siapa? Ya. Tahu ilmunya tetapi apa? Belum mengambil sikap. Padahal Allah sebutkan tadi inna syaitana lakum aduwwun. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh untuk kalian. Terus apa sikapnya? Fattakhiduhu aduwa. Jadikan kalian apa? Untuk mengambil mereka itu adalah sebagai musuh. Maknanya untuk menjauhi. Tadi tahu ilmu tapi belum apa? Prakteknya. Ya. Tahu sholat 5 waktu wajib. Tahu saya. Tapi gimana ya? Kau lagi kerja kok kayaknya berat banget ini. Ya. Tahu saya tentang wajibnya sholat, tapi gimana? Keadaannya begini. Nah, ini dia. Tahu tentang apa? Tahu tentang itu nggak boleh. Tetapi apa? Kalah, nggak ada sikapnya dengan bujukan dan rayuan syaitan. Tahu zakat kalau sudah memenuhi syarat-syarat wajib dia tunaikan. Tetapi ya masih kalah dengan rayuan dan bujukan syaitan. Loh ya enak banget mereka nggak kerja, saya yang suruh ngasih zakat. Ya, 2,5% lumayan loh. Nah begitu coba. Ya. Belum ada prakteknya. Ataupun berdoa sekalipun. Ya. Ketika berdoa di masjid meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang ke kuburan-kuburan keramat mintanya kepada siapa? Orang mati. Ada yang malah mintanya ke jin. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan belum mempraktekkan, mengamalkan bahwa mereka syaitan ya itu adalah musuh. Ya, ini enggak tadi. Belum bisa membedakan mana kawan, mana lawan. Ah, ini yang pertama. Yang kedua. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan bahwa lawan kita itu adalah kafir harbi. Ya, ini yang dimaksud dengan apa? Ayat tadi kafir harbi. Apa itu kafir harbi? Kafir orang-orang kafir yang menyerang kaum muslimin. Ya. Orang-orang yang kafir yang menyerang. Inilah yang kita jadikan lawan. Sehingga ayat tadi surat Al-Fatah tadi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya itu apa sangat tegas kepada siapa? Kepada alal kufar. Maknanya orang kafir ini kafir harbi. Ya. Bukan kafir apa? Karena kafir ada yang kafir harbi, mereka yang memang menyerang kaum muslimin. Kemudian ada kafir dhimmi yang tinggal di negeri kaum muslim bukan mereka. Nah, kenapa? Karena Rasul juga apa tinggal bertetangga dengan kaum Yahudi kala itu. Kemudian juga orang musyrikin juga ada. Apakah Rasul ribut mulutnya? Juga enggak. Ya. Ada kafir yang namanya musta'man. Orang-orang kafir yang diberikan keamanan, dijamin keamanan. Ya, orang datang dari mana misalnya dari luar negeri, dari negeri kafir datang ke Indonesia, itu kan dijamin keamanannya. Mana buktinya? Loh, dia buat paspor itu kan jaminan aman. Ada visa. Ada kafir dhimmi yang tinggal apa? Yang tinggal di yang tinggal di negeri kaum muslimin.
Ada lagi kafir yang disebut dengan muahad, yang sedang dalam dalam perjanjian damai. Ya, dalam perjanjian damai. Ini tidak boleh diganggu, tidak boleh disakiti. Berbeda dengan tadi yang kafir harbi, yang memang mereka itu yang mereka itu menyerang kaum muslimin. Lah seperti hari ini kita lihat kaum Yahudi yang membunuh kaum muslimin di Palestina. Sudah kemarin saya lihat di berita itu sudah hampir 12.000 meninggal dunia. Hampir 12.000 meninggal dunia. Kayak apa jemaah? Rumah hancur. Anak-anak banyak yang ditinggal mati oleh orang tuanya. Ya. Ini kadang-kadang nggak bisa membedakan mana teman, mana lawan. Kenapa? Ngobrolnya, Hamas ini apa akidahnya? Ini orang yang nggak paham mana lawan, mana kawan. Ini akidahnya katanya gini. Ini melemahkan kaum muslimin sekarang lagi perang. Bicara tentang Hamas ini, Hamas. Fokus bantu kaum muslimin. Kok nggak ada hatinya? Terlepas mereka keyakinan seperti mereka kaum muslimin, betul. Yang jelas-jelas ini kaum muslimin diributin. Ini orang Yahudi yang bunuh, yang bantai kaum muslimin, ribuan manusia, ribuan kaum muslimin diem dia. Mana membedakan kawan dan lawannya? Ya. Udah jelas-jelas ya, dalam keadaan seperti itu. Ribuan orang meninggal dunia. Ya, diperangi kaum muslimin, dibunuh dari anak-anak sampai orang tua. Mana hatinya? Dari kemarin masalah Hamas mulu. Ya, kita bukan lagi membela ini, tetapi kaum muslimin lihat. Dan mereka ini musuh bersama dari kaum Yahudi yang membunuh kaum muslimin. Masa lihat dalam videonya mereka kaum muslimin seperti apa keadaannya? Ya. Mana hatinya? Ya. Kalau membahas kesesatan nanti, ini waktunya belum. Mereka sedang berjuang. Ini malah dilemahin, digembosin lagi. Wah. Ya. Tidak bisa membedakan mana kawan, mana lawan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an bahwa orang-orang kafir harbi ini adalah mereka lawan. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat yang ke-101, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum an yaftinakum. Alladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwan mubina." Dan apabila kalian bepergian, falaysa 'alaikum junahun, maka tidak mengapa untuk kalian mengqasar salat. In khiftum ayyaftinakum, jika kalian takut akan menimbulkan masalah, menimbulkan bahaya. Ya. Alladzina kafaru, dari orang-orang Dari orang-orang kafir. Innal kafirina kanu lakum aduwwam mubina. Sesungguhnya orang-orang kafir itu mereka adalah musuh yang nyata bagi kalian. Ayat ini sebagai Ya, sebagai kabar dari Allah Subhanahu wa taala, dibolehkan orang yang dalam keadaan berperang kemudian disyariatkanlah adanya salat salat khauf, antaqsiru minas salati, ketika takut untuk takut dari mereka. Maknanya dalam keadaan perang tuh kaum orang-orang kafir yang menyerang ini, maka ketika khawatir
Kalau pas lagi sholat semuanya nanti diserang, ditembak, kan bahaya. Maka sehingga ya disyariatkanlah sholat khauf, gantian. Ya, nanti jenengan bisa cari sendiri tuh di YouTube banyak banget. Tata cara sholat khauf. Itu enggak semuanya bareng, tapi gantian. Sebagiannya sholat, sebagiannya jaga. Tapi nanti salamnya bareng. Ya, itu ada beberapa cara. Ya, gantian, ya 1 rakaat nanti pindah, yang jaga tadi baru masuk sholat, nah seperti itu, nanti salamnya bareng, nah begitu. Ya. Maka ini disyariatkan dalam keadaan peperangan. Kemudian Allah katakan innal kafirina kanu lakum aduwwam mubina. Ya. Sungguhnya orang-orang kafir mereka itu adalah musuh bagi kalian. Nah, bukan apa? Bukan orang-orang kafir yang tidak memerangi, bukan. Sehingga ya salah ketika seorang menganggap ya, namanya kafir ya semuanya sama. Akhirnya gebiah uyah. Tahu gebiah uyah sama? Pukul rata. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan dalam Al-Qur'an surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-8, Allah tidak melarang kalian. Allah tidak melarang kalian ya, untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang mereka tidak memerangi kalian, yang mereka tidak memerangi kalian. Nah, ya, dan mereka tidak mengusir kalian. Ya. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Maka apa? Ya, untuk berbuat baik kepada mereka. Untuk berbuat adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang adil. Jelas. Ya, kadang-kadang ini memahami orang-orang yang ya tidak memahami tentang kaidah ini. Oh, yang penting kafir. Kemudian dirampok. Diambil hartanya. Kalau beli pakai duit palsu. Kalau kerja korupsi, nggak apa-apa, pimpinannya kafir ono. Nggak begitu, cuma ada aturannya. Nah. Jadi yang dimaksud yang kedua musuh itu, ya, lawan adalah kafir harbi. Ya, sebagaimana tadi ada pembagiannya. Ya. Maka kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada, ya, walaupun itu orang-orang yang tidak beriman, tapi mereka bukan orang-orang yang memerangi kaum muslimin. Makanya Allah sebutkan dalam ayat tadi, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada mereka. Orang-orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin, yang mereka tidak mengusir dari tempat mereka. Berbuat baik ya gimana? Ya senyum. Ya. Kalau lagi lagi butuh bantuan ya dibantu. Ya. Kemudian adil, nggak boleh diambil hartanya, nggak boleh ditipu, apalagi dirampok, ya. Ngempesin bannya aja nggak boleh, ngempesin aja nggak boleh, ya, begitu. Kemudian yang ketiga, kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga adalah musuh lawan yang jelas adalah kaum munafik. Kaum munafik. Dan ini Allah sebutkan langsung dalam Al-Quran surat Al-Munafikun. Ada suratnya Al-Munafikun. Di dalam ayat yang keempat Allah berfirman, humul aduwu fahdharhum. Ketahui mereka itu musuh kalian, maka hati-hati.
Mereka lawan kalian, hati-hati. Humul aduwu fahdharhum, mereka itu musuh-musuh. Maka hati-hati dari mereka orang-orang munafik. Apalagi orang munafik nggak kelihatan jamaah. Ya. Ngakunya muslim. KTP-nya juga apa? Muslim, KTP-nya Islam. Yuk katanya apa? Pernah sekolah di sekolah Islam, pakaiannya yo Islami, ya, jubahnya yo panjang, jenggotnya juga ya, jenggotnya juga panjang. Tapi kalau ya pembicaraannya banyak menyakiti kaum muslimin. Ya. Statement-statementnya apa? Ya, mengerikan. Kritikannya apa? Ya, buruk. Bahkan seringkali apa? Menyakiti kaum muslimin di dalam ucapannya. Mengkritik syariat. Ya. Katanya muslim. Katanya orang alimnya sebagai tokoh panutannya. Hati-hati. Karena nggak kelihatan. Kayak musang berbulu. Berbulu apa? Apa? Musang berbulu domba. Ya, ternyata mau makan ayam kan begitu. Nggak kelihatan, dikiranya apa? Begitu. Musuh dalam selimut nih. Orang munafik. Katanya Syekh Shalih Fauzan, beliau menyebutkan dalam syarahnya ketika menjelaskan dalam kitab tauhidnya, beliau mengatakan begini jemaah, artikan jemaah. Beliau mengatakan begini, orang-orang munafik itu akan terus ada sepanjang masa. Berarti nggak cuma pada zaman Rasul aja. Sampai hari ini pun ada. Cuman kan kita nggak bisa langsung mengatakan ente munafik. Ya nggak bisa. Kan nggak kelihatan. Ya. Tetapi apa? Ya disebutkan apalagi tak kala kekuatan Islam ketika nampak saat itulah mereka pura-pura. Pura-pura apa? Pura-pura memeluk agama Islam. Kalau lagi kuat. Ya. Dengan tujuan-tujuan dan makar-makar yang telah mereka siapkan. Ya. Untuk membuat makar kepada Islam dan kaum muslimin. Kemudian seringkali mendukung langkah-langkah pihak-pihak yang memusuhi Islam dan kaum muslimin. Memecah belah kaum muslimin dan barisannya. Pernyataan-pernyataan yang dibuat menguntungkan orang kafir dan menyakiti kaum muslimin. Ya. Itu diantara ciri-cirinya. Bayangkan, seringkali syariat aja dikritik. Syariat jelas. Yang Allah perintahkan, yang Rasul contohkan, dikritik sama orang-orang yang model begitu. Ucapan-ucapannya tersebar. Menyakiti kaum muslimin, mengkritik Al-Quran, mengkritik Allah, mengkritik Rasul. Ini orang nggak beradab begitu, orang munafik. Ya. Nah sekarang beginilah seandainya ya. Ada pemain bola kelas RT. Ya. Pemain bola apa? Kelas RT. Itu mengkritik mainnya, ya, mengkritik pemain bola kelas dunia. Ini tadi kelas apa? RT. Kampung aja nggak masuk dia. Cuman kelas RT itu. Ya, itu pun RT-nya cuma 15 kakak lagi, gitu kan. Itu mengkritik pemain bola kelas dunia. Itu salah, harusnya begini, acaranya begini, ke belakang oper begini. Ini pemain bola kelas apa? RT. Mengkritik pemain bola kelas dunia. Kira-kira yang disampaikan kritik ini, kita percaya nggak? Kan nggak percaya. Ini pemain bola kelas RT kok ngeritik pemain bola kelas dunia. Nggak ada yang percaya. Itu manusia kepada manusia saja nggak percaya. Lah apalagi orang munafik mengkritik Allah dan Rasulnya. Mana mungkin kita percaya?
Itulah ibaratkan kurang lebih begitu. Dan Allah sebutkan tadi, humul adu fahdharhum. Kenapa seringkali demikian? Kayaknya muslim, kayaknya mantep agamanya. Agar seorang ada tujuan tentunya dalam ucapan-ucapannya, fatwa-fatwanya, statementnya. Ya. Kenapa? Ada tujuan. Tujuan diantaranya orang-orang munafik itu agar orang muslim itu nggak pede dengan agamanya. Itu pertama. Malu dengan agamanya. Ya. Malu dengan apa? Dengan agamanya. Nggak usah pakai jilbab. Dalam agama Islam itu nggak ada. Itu cuman adat Arab. Ini yang ngomong apa? Ya, katanya orang berilmu. Ya, itu adat Arab. Nggak pantas kalau di sini. Kita sampaikan adatnya orang Arab nggak pakai jilbab, Pak. Kenapa? Karena adat. Ya, karena memakai jilbab itu syariat. Perintah memakai jilbab itu turun tahun kedua Hijriyah. Jadi sebelum tahun kedua Hijriah itu belum ada yang namanya kaum muslimin atau muslimah itu pakai jilbab, nggak ada. Jadi adatnya memang nggak pakai. Wah, ini aneh hari ini, ya. Begitu. Seringkali mengkritik syariat. Ya. Kemudian diantaranya yang lain kaum munafik ini adalah usaha-usaha untuk memurtadkan kaum muslimin secara tidak langsung, pelan-pelan. Minimal agar kaum muslimin membenci agamanya sendiri. Ya. Kemudian diantaranya adalah tujuannya agar kaum muslimin lebih percaya ucapan-ucapan mereka. Ucapan-ucapan orang-orang yang gak jelas agamanya. Bahkan lebih bangga dengan dengan adat dan juga ajaran orang kafir malah, atau mungkin orang luar negeri dan seterusnya tuh. Ya. Oleh karena itu jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ya, beliau pun menyebutkan, ya, penulis, bahwa dalam surat Al-Baqarah, ya, dinukil dari ucapannya Imam Ibnul Qayyim. Di sana diceritakan tentang orang mukmin, orang kafir, dan orang munafik. Disebutkan tentang pembicaraan Allah dalam surat Al-Baqarah tentang orang mukmin 4 kali. Atau dalam 4 ayat. Punya 4 kali, ya, disebutkan 4 kali. Kemudian orang kafir disebutkan 2 kali. Tapi orang munafik disebutkan sampai 13 kali. Kira-kira ini bahaya enggak? Sangat bahaya. Kenapa Allah sebutkan sampai Sampai 13 kali lamanya. Ya. Dari bahayanya orang-orang munafik. Karena mereka hakikatnya itu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, cuman menampakkan dirinya seakan-akan orang yang beriman, seakan-akan dia di barisan kaum muslimin, tetapi telah telah menjadikan dia jauh dari agama Islam, bahkan menjadikan keburukan, ya, sebagaimana dahulu pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, tentang bahasan bedakan antara kawan dan lawan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Silakan kalau ada yang mau bertanya, barangkali yang bisa saya jawab. Ada pertanyaan? Cukup?
Ya, tentang permasalahan atau sumber dari ya yang terjadi hari ini di negeri, di bumi Syam, ya, di bumi Syam atau di Palestina, maka ya pertama ya kita ya karena kita ya tidak mengetahui apa di balik itu semuanya, entah itu perebutan wilayah ataupun yang lainnya ataupun agama, dan kita ya kita tidak mengetahui ya di balik itu semua, tetapi yang menjadi saksi kita hari ini, yang bisa kita saksikan hari ini, jelas-jelas kaum muslimin dalam keadaan berat. Bayangkan hampir 11.000 jamaah. Ya. Padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dalam hadisnya itu, masalul mu'minina fi tawaddihim wa taruhumihim kal jasadil wahid. Idza ishtaka minhu adwan tada'alahu sairul jasad. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa seorang mukmin itu dengan mukmin yang lain seperti satu jasad. Ketika salah satu anggota badannya yang sakit, maka akan dirasakan semuanya. Dan kita lihat masalah ada yang bayi, ya ada yang kita yang melihat itu nggak tega coba. Bayangkan ribuan, ya kita tidak bisa membayangkan keadaannya. Kita mungkin di sini dengan keadaan nikmat, tidur nyenyak, makan enak. Ya. Adapun tentang sumber dan dibalik itu semuanya saya tidak mengetahui, tetapi kita yang bisa kita saksikan hari ini, lihat bagaimana keadaan kaum muslimin. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan. Dahulu bagaimana Rasul terjadinya Fathu Mekah. Fathu Mekah itu awalnya sejarah terjadinya Fathu Mekah apa? Ada kaum muslimin dari Bani Khuza'ah yang tinggal di sekitar Mekah. Kemudian diperangi oleh suku dari Bani Bakr yang didukung oleh kaum musyrikin Mekah yang padahal tadinya sama-sama lagi memegang perjanjian damai. Diserang malam-malam, itu 20 orang, kurang lebih 20 orang meninggal dunia. 20 orang meninggal kaum muslimin diserang, padahal tadinya damai. Apa yang terjadi? Maka ketika itu dari suku Khuza'ah yang selamat, mereka datang ke Madinah mengadukan kepada Rasul. Apa yang dilakukan oleh Rasul? Ya. Maka ketika Rasul mendengar yang diperbuat oleh orang-orang musyrikin, kemudian oleh dari suku Bakar yang mereka menyerang, kemudian akan membunuh 20 orang. Rasul ketika itu juga Rasul pun segera mempersiapkan pasukan jamaah. Rasul segera mempersiapkan, kemudian besoknya terkumpul 10.000 pasukan berangkat malam itu juga. Ya. Kita melihat dari sejarah ini bagaimana? Ya, kita melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana di dalam kecintaan kepada kaum muslimin. Ya. Terlepas bagaimana nanti atau tidak memenangkan kecuali di dalam agama kita enggak tahu, tetapi kita yang melihat bagaimana Rasul itu ada keinginan membantu kaum muslimin. Ada keinginan untuk melindungi kaum muslimin. Itu 20. Bagaimana dengan hari ini? 11.000 hancur, rumah hancur, gedung hancur. Seandainya Rasul hidup hari ini, seandainya bukan lagi 10.000,
mungkin sudah dikerahkan benar-benar dalam membantu. Ya. Dan ini sebagai apa? Sebagai ya petunjuk, ya. Maka kita ya minimal kita mendoakan, kemudian membantu sesuai dengan kemampuan kita. Bahkan saya melihat di ya dalam ya ada yang dikirim dari teman itu sampai mereka mengatakan ternyata sekecil apapun yang kaum muslimin membantu itu sangat berharga di sana jemaah. Sangat apa? Berharga. Ya. Nah itu maka minimal kita mendoakan, kemudian kita mendoakan ya orang-orang dari ya mereka ya kaum apa? Yahudi dari ya Israel, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kaum muslimin. Allahu a'lam. Dan bagaimana jika orang yang berada baik tetap melakukan kemaksiatan? Bagaimana tips atau cara menghindari perbuatan maksiat? Ya. Bagaimana seorang yang sudah beribadah kemudian juga bermaksiat? Tentunya ya seseorang ketika berbuat maksiat kita diperintahkan beribadah. Bukan berarti seorang yang sudah beribadah otomatis jauh dari dosa. Ya. Bukan berarti juga kalau tidak bisa lepas dari maksiat dan dosa terus pasrah, juga tidak. Maka Rasul memberikan satu jalan. Dalam hadisnya Rasul bersabda, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina tawwabun. Sebaik-baik setiap dari anak Adam itu melakukan dosa dan kesalahan. Kemudian apa? Sebaik-baik orang yang melakukan dosa dan kesalahan maksiat, dia juga banyak bertobat. Banyak bertobat. Nah, maka itu adalah di antara jalan. Bukan berarti kalau gitu yang penting tobat. Tidak juga. Tidak juga. Tetapi ada usaha tobatnya itu terus. Dia apa? Ya, pertama ada penyesalan. Ada penyesalan, dia meninggalkan apa? Meninggalkan perbuatan dosanya. Kemudian meninggalkannya juga ikhlas. Bukan meninggalkan saya ya nggak pasang nomor lagi, tobat. Kenapa? Nah, gimana bang? Saya utangnya banyak. Ya itu namanya apa? Mau tobat bukan karena ikhlas. Karena utangnya banyak. Mungkin kalau nggak punya utang mungkin main lagi. Kemudian juga apa? Ya, harus diingat yang ketiga, bahwa ibadah itu hakikatnya diantaranya ya agar seseorang itu ya bertambah baik dan juga untuk menjauhkan diri dari maksiat. Ya. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an yang sering kita dengar. Ya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu ada mencegah dari berbuat keji dan mungkar. Maknanya apa? Maknanya di sini beribadah dan juga terus untuk memperbaiki diri agar kita mampu menghindari, menjauhkan dari perbuatan perbuatan maksiat. Nah, jadi demikian. Allahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa Masjidil Aqsa yang berada di Palestina itu entah hadis atau Quran mengatakan bahwa tidak mungkin Masjidil Aqsa itu akan dikuasai oleh orang Israel, tidak mungkin. Tapi faktanya sekarang ini hampir melihat keadaan itu Palestina hampir dikuasai oleh orang-orang Israel. Ini pernyataan yang menyatakan bahwa tidak mungkin Masjidil Aqsa akan dikuasai oleh Israel itu, ya mungkin itu benar tidak. Lalu yang kedua, faktanya bahwa negara-negara Islam itu banyak di sekitar Palestina, termasuk Indonesia.
Tapi kita hanya sementara ini hanya membantu secara materi dan doa. Tidak berani, secara fakta melawan secara fisik. Seperti yang dilakukan oleh Amerika membantu Israel itu kan terang-terangan membantu baik secara fisik maupun senjata. Apakah kita yang orang-orang negara Islam dan kita ini termasuk atau dikatakan munafik? Karena kita kan tidak membantu karena dengan alasan demi keamanan. Kalau sholat kita ngawur, kita nerang-nerang, mungkin tidak bisa semuanya menjadi korban. Penjelasan kita, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tentang hadis bahwa Masjidil Aqsa ini tidak akan pernah dikuasai, tapi faktanya hari ini dikuasai. Apakah benar? Ya, saya malah belum pernah, ya belum tahu tentang dalil itu. Ya malah, ya barangkali jenengan yang tahu dalilnya mungkin malah saya yang dikasih tahu gitu. Saya juga belum tahu tentang tentang hadis atau bukan gitu ya Pak. Saya juga belum tahu. Ya. Kemudian tentang permasalahan yang kedua, ya bagaimana yang keadaan seperti kita, apakah bisa kita dikatakan sebagai orang munafik, sedangkan kita tidak membantu secara langsung fisik misalnya begitu. Tentang ini Allahu a'lam, karena memang keadaan kita itu hidup di suatu negara. Suatu negara yang sudah diatur. Sudah diatur. Dan kita alhamdulillah juga pemerintah telah membuka dengan lebar untuk membantu secara langsung, walaupun itu bukan secara fisik. Adapun kalau secara fisik pun juga ada aturannya tentunya. Ada aturan yang sudah ditetapkan. Nggak bisa kita modal semangat, modal emosi berangkat, mau lewat apa kan begitu. Tentunya kita di dalam kita tidak membantu secara fisik sebagaimana dahulu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Tentunya ini kita bukan seperti bukan seperti orang munafik. Kenapa? Kalau orang munafik memang pertama mereka menginginkan hancurnya kaum muslimin. Mereka menghancurkan ingin menghancurkan kaum muslimin. Berbeda dengan kaum muslimin, Rasul mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, kita melihat kemungkaran yang jelas, maka kalau kita bisa membantu, kita bisa merubah dengan kekuasaan, gunakanlah. Kita kekuasaan dari mana? Apalagi kita rakyat biasa, kita nggak punya kuasaan. Kemudian Rasul melanjutkan, faman lam yastati fabi lisanihi. Maka kalau nggak bisa dengan lisan, apa diantaranya dengan kita mendoakan. Dan jangan sampai kita meremehkan doa. Rasul sampai mengatakan, du'aul mar'il muslimi fi dhahril li akhihi fi dhahril ghaibi mustajabat. Kalian mendoakan untuk saudaramu kaum muslimin yang tidak nampak, maka itu adalah sebagai doa yang mustajab. Kemudian belum tentu juga di sana pun belum tentu juga di sana pengen bantuan secara fisik juga belum tentu juga. Belum tentu juga. Belum tentu juga. Oh, mana pasukannya kan juga belum tentu. Bahkan mereka banyak banyak lebih membutuhkan kepada obat-obatan, makan dan seterusnya. Mereka tentunya juga memiliki mungkin memiliki juga pasukan dan seterusnya. Apalagi yang kita yang nggak paham apa-apa di sana, langsung turun nggak tahu medan bisa setor nyawa kan begitu. Ibaratkan maka kita gunakan Rasul melanjutkan yang ketiga, faman lam yastati fa biqalbihi, maka hatinya. Kita mengingkari itu sudah sebagai iman. Sebagai iman. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, pertama dengan kekuasaannya. Kita nggak memiliki kekuasaan. Kemudian yang kedua dengan lisan kita mendoakan. Kemudian kalau itu pun tidak, minimal kita sudah mengingkari, nggak senang, benci dengan itu kata Rasul, wa huwa ad'aful iman.
masih ada iman, sehingga bukan dikatakan sebagai orang munafik. Allahu a'lam bishawab. Sampai di sini jamaah yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.